Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalkan saya Mbak Google, mewakili kelompok 4 mata kuliah media pembelajaran, akan menyampaikan informasi untuk teman-teman semua. Nungguin ya. Oke, kelompok 4 akan membahas materi tentang multimedia pembelajaran. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Irma Awalia Jamal. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang pengertian multimedia pembelajaran. Sebelum lanjut, mari kita bahas secara terpisah antara multimedia dan pembelajaran. Secara bahasa, multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi artinya banyak, sedangkan media artinya sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau perantara. Jadi, pengertian multimedia adalah perantara pesan yang terdiri lebih dari satu elemen atau banyak. Multimedia adalah sarana komunikasi yang mengintegrasikan teks, grafik, gambar diam dan bergerak, animasi audio, dan media lain. Kombinasi elemen tersebut dapat ditampilkan, disimpan, dikirim, dan diproses dengan sebuah perangkat tertentu. Sedangkan pembelajaran diartikan sebagai proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Jadi, dalam pembelajaran, yang utama adalah bagaimana siswa belajar. Belajar dalam pengertian aktivitas mental siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat relatif konstan. Nah, apabila kedua konsep tersebut kita gabungkan, maka multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, untuk menyalurkan pesan seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan yang belajar sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan, dan terkendali. Secara terintegrasi, multimedia terbagi menjadi dua kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia linear adalah multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Multimedia ini berjalan berurutan, contohnya seperti televisi. Kemudian, multimedia interaktif adalah multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Contohnya seperti aplikasi game. Bagaimana teman-teman? Sudah paham kan? Mari kita lanjut di materi kedua yang akan disampaikan oleh Putri Rahayu. Materi selanjutnya adalah manfaat multimedia pembelajaran. Apabila multimedia pembelajaran dipilih, dikembangkan, dan digunakan secara tepat dan baik, akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para guru dan siswa. Secara umum, manfaat yang dapat diperoleh adalah proses pembelajaran lebih menarik, lebih interaktif, jumlah waktu mengajar dapat dikurangi, kualitas belajar siswa dapat ditingkatkan, dan proses belajar mengajar dapat dilakukan dimanapun dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Terima kasih karena masih setia menyaksikan video ini. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita di materi ketiga yang akan disampaikan oleh Rahmadani, Andiningrat Satria Putri, dan Diki Darmawan. Jenis-jenis multimedia pembelajaran. A. Multimedia interaktif. Pengguna atau user secara penuh dapat mengontrol seputar apa dan kapan elemen multimedia akan dikirimkan atau ditampilkan. Contohnya, game, aplikasi
hologram, CD interaktif, dan virtual reality. Jenis-jenis multimedia interaktif. Ada beberapa jenis atau model multimedia interaktif yang digunakan untuk tujuan pembelajaran. Di antaranya tutorial, drill and practice, simulasi, instructional game, hybrid, Socratic, inquiry, dan informasi. Media hiperaktif. Jenis multimedia hiperaktif mempunyai struktur dengan elemen-elemen terkait yang dapat diarahkan oleh pengguna dengan tautan atau link menuju elemen-elemen multimedia yang ada, seperti World Wide Web, website, mobile banking, game online, dan lain-lain. C. Multimedia linear atau berurutan. Multimedia linear merupakan jenis multimedia yang berjalan lurus. Multimedia seperti ini biasanya banyak kita temukan pada semua jenis film, tutorial video, dan sebagainya. Sedangkan untuk multimedia interaktif merupakan jenis multimedia interaksi. Artinya, satu interaksi antara multimedia dan pengguna media dengan melalui bantuan komputer, mouse, keyboard, dan sebagainya. Interaksi multimedia seperti ini berlangsung tanpa kontrol navigasi dari pengguna. Penyajian multimedia linear harus berurutan atau sesuai dari awal sampai akhir. Contoh dari multimedia linear adalah movie atau film, e-book, musik, siaran TV. Selanjutnya, D. Multimedia presentasi pembelajaran. Multimedia presentasi pembelajaran merupakan alat bantu bagi guru untuk proses pembelajaran di kelas. Namun, tidak menggantikan peran guru secara keseluruhan dalam mengajar. Contohnya, Microsoft PowerPoint. E. Multimedia pembelajaran mandiri. Multimedia pembelajaran mandiri merupakan suatu software yang bisa dimanfaatkan secara mandiri oleh siswa tanpa bantuan guru. Multimedia pembelajaran mandiri juga harus bisa dalam menggabungkan explicit knowledge dan tacit knowledge, mengandung fitur assessment untuk latihan, ujian, dan simulasi, termasuk juga tahapan dalam pemecahan suatu masalah. Contoh dari multimedia pembelajaran mandiri adalah Macromedia Authorware atau Adobe Flash. F. Perangkat multimedia. Multimedia Kit merupakan suatu kumpulan materi atau pembelajaran yang meliputi lebih dari satu jenis media yang diorganisir di sekitar topik utama. Di dalamnya juga termasuk CD-ROM, kaset, audio, gambar diam, studio cetak, dan transparan overhead. Tujuannya adalah untuk proses presentasi di dalam kelas. Keunggulannya yaitu multimedia kit membangkitkan karena mereka multisensorik. Multimedia kits menjadi maksimal serta ideal sebagai media untuk merangsang kerja kelompok proyek kecil. Kits mempunyai keunggulan tersendiri, yaitu dapat diangkut dan digunakan di luar kelas atau logistik. G. Jenis multimedia hypermedia. Ini merupakan perpanjangan dari hypertext, yaitu dokumen yang terdiri dari teks, audio, informasi visual yang disimpan dalam komputer. Contoh dari hypermedia yaitu ketika dalam suatu pembelajaran menggunakan link pada sebuah web. H. Jenis multimedia atau media interaktif.
Jenis pembelajaran interaktif merupakan sistem pengiriman atau pemberian pelajaran yang direkam secara visual, suara, atau bahan video yang disajikan di bawah kontrol komputer. Tujuannya agar tidak hanya melihat dan mendengarkan suara, namun juga untuk membuat tanggapan secara aktif dari siswa. Keunggulan dari sistem ini yaitu adanya beberapa teks, audio, grafis, gambar, diam, dan semua gerak dapat dikombinasikan sehingga lebih mudah untuk digunakan. Jenis multimedia virtual realitas. Virtual reality atau dikenal juga realitas maya merupakan teknologi untuk pembelajaran yang memungkinkan pengguna untuk dapat berinteraksi dalam suatu lingkungan yang disimulasikan oleh komputer. Entah itu suatu lingkungan yang sebenarnya ditiru atau benar-benar suatu lingkungan yang hanya ada dalam imajinasi kita. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi keempat yang akan disampaikan oleh Rika Kartika Aulia Rahmat dan Fitriani. Kelebihan multimedia pembelajaran. Kelebihan multimedia adalah menarik indera dan menarik minat, karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakan. Lembaga Riset dan Penerbitan Komputer, yaitu Computer Technology Research atau CTR, menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 10% dari yang didengar. Tetapi, orang dapat mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar, dan 80% dari yang dilihat, didengar, dan dilakukan sekaligus. Maka, multimedia sangatlah efektif, sehingga multimedia menjadi tool atau alat yang ampuh untuk pengajaran dan pendidikan, serta untuk meraih keunggulan bersaing perusahaan. Multimedia akan membantu meratakan zaman informasi ke jutaan orang yang belum memakai komputer. Dari survei Roper yang disponsori IBM, didapati lebih dari separuh responden tidak menginginkan komputer yang boot manual. Maka, multimedia memberikan kunci kepada industri komputer yang mencapai pasar yang belum tersentuh ini, yang akan menyebabkan ledakan penggunaan komputer. Bahkan, multimedia dipakai oleh perusahaan dunia menyediakan material pemasaran kepada dealernya yang akan mengiklankan di surat kabar, televisi, dan di internet. Keuntungan dari pengguna multimedia dalam suatu aplikasi, yaitu pertama, meningkatkan aliran gagasan dan informasi. Kedua, merupakan cara yang kaya untuk mengkomunikasikan sesuatu. 3. Mendorong partisipasi, keterlibatan, dan eksplorasi pengguna. 4. Menstimulasi panca indera. 5. Memberikan kemudahan pemakaian terutama bagi pengguna awam. Kekurangan multimedia pembelajaran. Ketika orang atau pengguna menggunakan perangkat komputer sendiri, akan merasakan kekurangan dari perangkat itu. Padahal, komputer itu sendiri sudah termasuk dalam hal multimedia, karena terdiri dari teks, grafik, audio, video, dan animasi seperti definisi multimedia. Kelebihan dan kekurangan suatu multimedia tentunya banyak. Ketika suatu fungsi berjalan, pasti di belakang fungsi itu berjalan pula kekurangan-kekurangan yang mungkin bisa menjadi pelengkap atau bisa dikembangkan lagi dari kekurangan itu sendiri. Beberapa hal kekurangan multimedia. Pertama, desain yang buruk akan menyebabkan kebingungan dan kebosanan atau pesan yang tidak tersampaikan dengan baik. Kedua, kendala bagi orang yang memiliki keterbatasan fisik. Ketiga, tuntunan terhadap spesifikasi komputer yang memadai. Oke, karena materi sudah selesai, Mbak Google mau pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ngapain kamu? Videonya sudah selesai.